Kita nggak punya kenal apa-apaan kan? Udah deh, kita nggak dianggap deh. Semoga kelas 2. Gue sih pengennya banyak orang nih yang nonton. Halo sedulur seputar dunia alur, jumpa lagi bersama channel seputar dunia alur. Kali ini saya akan menceritakan spoiler film Indonesia yang udah lama banget, kira-kira 15 tahun yang lalu. Film ini tentang kehidupan remaja, persahabatan dan cinta yang berjudul Catatan Akhir Sekolah. Film ini dirilis pada tanggal 5 Agustus 2005 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Ramon Yetungka, Marcel Chandrawinata, Joanna Alexandra, dan Christian Sugiono. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe channel seputar dunia alur ya sedulur. Tekan ring buttonnya agar tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi dari channel seputar dunia alur. Terus like, share, dan komen. Terima kasih sedulur. Kita lanjut ya ceritanya. Film ini menceritakan tentang 3 remaja yang bernama Agni, Aryan, dan Alde. Mereka bersahabat dari kelas 1 SMA hingga kini mereka kelas 3. Kemudian, mereka bertiga berencana untuk membuat film dokumenter sebagai kenang-kenangan terakhir di masa SMA. Apakah mereka akan berhasil membuat sebuah film? Saya tegaskan ya sedulur, ini hanyalah spoiler film. Akan lebih baik lagi kalau sedulur nonton langsung filmnya. Karena menonton film secara keseluruhan, sedulur akan mendapatkan sensasi yang berbeda tentunya. Hopefully enjoy the video. Di awal film menceritakan siswa-siswa sedang menonton sebuah film karya Agni, salah satu siswa dari ekskul film yang sekaligus pencetus ekskul tersebut. Selesai menonton, siswa lain justru menghina dan menolak karyanya karena hasil gambar yang tidak jelas membuat penonton kesulitan untuk memahami alur ceritanya. Agni mempunyai sahabat bernama Aryan yang mengikuti ekskul mading, namun hanya menjabat sebagai pemegang kunci mading saja. Dan satu lagi sahabatnya bernama Alde. Selain anak orang kaya, Alde adalah siswa ganteng yang bikin cewek-cewek tergila-gila padanya karena Alde siswa yang aktif di ekskul band. Mereka bertiga memang bersahabat sejak kelas 1 SMA. Di hari weekend, Agni, Aryan, dan Alde nongkrong di sebuah mall sambil memperhatikan dan mengomentari cewek-cewek yang lewat di depan mereka. Komentar Aryan mengingatkan Alde bahwa sebentar lagi mereka akan lulus sekolah. Waktu memang begitu cepat berlalu. Aryan tiba-tiba bernostalgia saat mereka baru masuk kelas 1 sedang menjalankan masa orientasi siswa yang menurut Alde itu lucu. Tapi tidak dengan Agni, merasa bahwa itu adalah aib. Gara-gara mereka menjadi boyband saat MOS, image mereka menjadi cacat dan karya-karya mereka tidak pernah diterima oleh siswa lain. Saat mereka makan, Agni masih saja ngedumel ingin merubah image buruk, ingin membuktikan dengan sebuah karya, yaitu film dokumenter sekolah yang keren. Kemudian, Aryan berencana membuat buku tahunan yang spesial dan tidak biasa. Sedangkan Alde hanya menikmati makan siangnya sambil melihat Agni dan Aryan berdebat. Keesokan harinya di sekolah, saat Agni sedang presentase di kelas, tiba-tiba ada siswa lain masuk dan membagikan undangan prom night hanya untuk satu siswa yang bernama Bondan. Sedangkan Alde dapat undangan untuk prom night. Sementara Aryan tidak mendapatkan undangan prom night sama seperti Agni. Saat jam istirahat di kantin sekolah dengan muka masam, karena kesal Aryan tidak diundang dan merasa tidak dihargai. Begitu pula dengan Agni, merasa tidak dianggap padahal dirinya sebagai pendiri ekskul film. Di ruang lain, siswa-siswa yang mendapat undangan prom night berkumpul. Salah satunya adalah Alde sedang melakukan rapat yang diketuai oleh Ray. Akan tetapi, saat rapat dimulai, Alde meninggalkan ruangan tersebut dan pergi latihan band, persiapan untuk pensi nanti. Pada saat malam minggu, Agni dan Aryan menghabiskan waktu di rumah Alde
karena mereka memang jomblo-jomblo sejati. Agni merasa mereka bertiga tidak akan pernah dihargai, hanya akan menjadi siswa yang tidak berguna. Alda memberi clue, geng mereka mempunyai sutradara dan penulis, jadi harus menunjukkan yang lebih baik. Kemudian, Agni mengklaim bahwa dirinya sutradara, Aryan sebagai penulis, dan Alda sebagai produser. Agni pun menuangkan ambisinya untuk membuat karya film yang luar biasa dan membuat mereka dikenang oleh teman-teman, guru-guru, termasuk kepala sekolah yang bernama Pak Boris, yaitu dengan membuat film dokumenter sekolah. Namun, harus mencari referensi agar filmnya bagus. Di sekolah, dengan begitu semangat dan ambisi yang menggebu-gebu, mereka bertiga terus membahas film yang akan mereka garap, dari alur cerita sampai ke tempat penayangan. Saat di rumah Alda, mereka sepakat untuk menayangkan film itu di acara pensi sekolah. Lalu, Aryan memberikan judul filmnya adalah Catatan Akhir Sekolah. Agni dan Alda pun setuju. Di hari pertama, tidak berjalan mulus. Kamera mereka disita oleh kepala sekolah karena Pak Satpam memergoki mereka bertiga sedang merekam di kamar mandi. Saat Pak Boris memarahi mereka, Agni sempat menyalakan kameranya tanpa sepengetahuan Pak Boris. Tiba-tiba ada tamu datang. Mereka pun diusir dari ruangan kepala sekolah. Pak Boris mengatakan kamera yang disita akan dikembalikan selepas pulang sekolah nanti. Secara kebetulan, Pak Boris menyimpan kamera tersebut di atas meja yang menyorot keseluruhan ruangan kepala sekolah. Di hari kedua pembuatan film, karena kepala sekolah melarang untuk membawa kamera lagi, akhirnya mereka memanfaatkan cewek-cewek yang suka Alda untuk membawa kamera tersebut agar tidak ketahuan oleh Pak Satpam. Pengambilan video pun dimulai. Pertama, Agni merekam siswa-siswa yang sedang merokok sambil minum. Dilanjut dengan merekam siswa-siswa yang membolos sekolah. Dan yang terakhir, merekam 3 cewek centil yang berjasa membawa kamera tersebut. Sepulang sekolah, di rumah Alda, mereka berdiskusi kembali untuk hari selanjutnya. Adegan apa lagi yang mereka akan shoot? Agni dan Alda menyerahkan pada Aryan sebagai penulis skrip. Namun, Aryan mengeles dengan berbagai macam alasan. Karena sebenarnya Aryan belum menulis skrip. Alda pun mengusulkan untuk merekam siswa-siswa yang suka nyontek. Di hari ketiga, pengambilan gambar tentang kelakuan siswa di kelas berjalan dengan lancar. Dari yang nyontek, siswa yang lagi dandan, yang suka ngantuk selama belajar, dan siswa laki-laki yang hobi koleksi 18+. Sepulang sekolah, Agni, Aryan, dan Alda berdiskusi kembali mengenai kelanjutan skrip yang seharusnya menjadi tugas Aryan. Agni mulai kesal karena Aryan yang selalu menunda-nunda dan menyepelekan tugasnya, membuat Agni jengkel dengan kelakuan Aryan. Kemudian Agni memutuskan untuk melanjutkan film itu sendirian tanpa bantuan Alda dan Aryan. Keesokan harinya, tanpa sengaja Agni melihat mantan pacarnya yang bernama Alina sedang berantem dengan pacar barunya yang bernama Ray. Agni pun langsung merekam mereka berdua. Cukup mengagetkan, pertengkaran mereka berdua berujung dengan sebuah tamparan di wajah Alina. Agni pergi menemui Alina berusaha untuk menghiburnya. Sepulang sekolah, Alda dan Aryan melihat preman-preman yang suka malakin anak-anak sekolah. Namun, sayangnya kejadian tersebut tak bisa mereka rekam karena kameranya dibawa Agni. Sementara Agni sedang asyik makan bersama Alina. Alda dan Aryan begitu kesal menunggu Agni yang tak kunjung datang. Di tempat lain, Agni sedang jalan dengan Alina. Besoknya, di sekolah Aryan menyindir Agni, saling menyalahkan satu sama lain hingga memancing keributan dan mulai menjadi sorotan siswa lain, terutama teman bandnya Alda. Akhirnya, Agni angkat tangan, menyerahkan kamera itu pada Alda. Agni lebih memilih memperjuangkan cintanya pada Alina. Situasi mulai kacau. Aryan menyerahkan kunci mading kepada anak mading yang lain.
dan berusaha gabung dengan anak-anak yang sedang berencana membuat buku tahunan. Sementara grup bandnya Alde berantakan dan akhirnya bubar begitu saja. Alde bingung, filmnya gantung di tengah jalan. Lalu, Alde memutuskan untuk meneruskannya sendirian. Saat Alde merekam keadaan di terminal, ada salah satu preman yang tidak terima dan marah. Alde pun dipukuli oleh preman-preman itu hingga babak belur. Untungnya ada salah satu adik kelas yang melihat kemudian menolong Alde. Agni ditinggalkan oleh Alina yang ternyata sedang jalan dengan Ray. Kemudian Agni dapat SMS dari Aryan. Saat itu juga Agni pergi ke rumah Alde. Agni dan Aryan terus mengeluh menyalahkan keadaan. Kemarahan Alde membuat Agni sadar bahwa Agni sudah lupa dengan filmnya hanya karena Alina. Lalu, Aryan hanya bisa membual ini dan itu, yang pada kenyataannya Aryan tak pernah mengerjakan skripnya. Agni dan Aryan pun meminta maaf. Mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan film yang sempat tertunda dan memulai dari awal. Akhirnya, Alde, Agni, dan Aryan menyusun kembali rencana dan skrip untuk menyelesaikan film tersebut. Di pagi hari, saat mau masuk sekolah, semua orang terpana dengan penampilan baru dari Agni, Aryan, dan Alde. Mereka meminta bantuan anak kelas 1 dan kelas 2 untuk shoot video yang menarik. Dari mulai yang bolos sekolah, ngerokok, wawancara beberapa teman-teman, kemudian siswa-siswa yang kegap lagi pacaran, dan wawancara guru. Di toilet, Alde, Agni, dan Aryan sedang buang air kecil. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam salah satu toilet. Saat Alde mendobrak pintunya, ternyata ada salah satu siswa sedang kolaps. Mereka segera mencari pertolongan dan membawa siswa itu ke rumah sakit. Di hari berikutnya, karena pengambilan video sudah selesai, proses editing pun dimulai oleh Agni dan Alde. Sementara Aryan sedang sibuk ngurusin acara pensi yang akan digelar malam nanti. Proses editing sedikit lagi selesai. Namun, ada sebuah rekaman video yang mengejutkan bahwa kepala sekolah disuap oleh salah satu orang tua murid. Agni ingin menampilkan bagian itu. Namun, Alde dan Aryan tidak setuju karena takut di-DO dari sekolah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak menampilkannya dan video tersebut akan diserahkan pada Pak Dodi. Kaset VCD sudah siap untuk dibawa ke acara pensi. Agni, Alde, dan Aryan pun berangkat ke acara pensi yang cukup meriah menampilkan kreativitas seni siswa-siswa SMA. Usai penampilan dance, film garapan A3 pun diputar. Dimulai dari wawancara guru, lanjut ke yang seru-seru, percintaan, wawancara beberapa siswa lain, dan ditutup dengan kemunculan Pak Dodi. Film yang keren, semua bertepuk tangan atas hasil kerja keras Alde, Aryan, dan Agni. Tiba-tiba ada video yang menayangkan kelakuan kepala sekolah. Akhirnya Pak Boris ditangkap dan acara pensi pun dilanjutkan. Di adegan lain, kita diperlihatkan Alina bertengkar dengan Ray yang merasa dipermalukan oleh Agni. Karena Alina lelah dengan sikap Ray, akhirnya Alina meminta putus. Melihat hal itu, Agni pergi mengejar Alina dan meminta maaf. Kemudian Agni mengungkapkan perasaannya dan mereka pun kembali menjalin asmara. Film pun selesai. Sekian cerita spoiler dari film catatan akhir sekolah. Duh, jadi kangen masa-masa sekolah nih sedulur. Kalau dari sudut pandang saya, film ini bener-bener real. Semua kejadian-kejadian pasti ada di sekolah. Bolos sekolah, masa-masa cinta monyet. Sedulur pernah ngalamin apa nih waktu zaman-zaman sekolah dahulu? Tulis di kolom komentar ya. Bukan hanya itu, film ini juga mengajarkan kita banyak hal loh sedulur. Yang pertama, di adegan saat Alde, Agni, dan Aryan merasa dilecehkan oleh kakak-kakak kelasnya, mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga bisa berkarya dengan membuat sebuah film dokumenter sekolah sebagai wujud balas dendam mereka atas kejadian dahulu.
Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu jauh lebih baik. Yang kedua, adegan di saat Agni mulai tergoda karena cintanya pada Alina. Kemudian Aryan yang hanya gede omongnya doang, padahal tidak mengerjakan tugasnya sebagai penulis skrip. Sebagus apapun idenya, semua akan berantakan jika tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka sadar bahwa mereka keliru, mulai bersungguh-sungguh membuat sebuah karya dan berhasil membuat semua orang kagum akan karyanya. Yang ketiga, Ray yang selalu mengunderestimate Agni yang ternyata jauh lebih baik dari dirinya. Sedulur, jangan pernah meremehkan orang lain ya. Kita tak pernah tahu orang yang kita remehkan akan menjadi apa suatu saat nanti. Terima kasih sedulur atas waktunya. Tonton terus dan dukung terus channel Seputar Dunia Alur ya sedulur. Klik belnya agar dapat notifikasi dari channel Seputar Dunia Alur. Like, share, dan komen juga ya. Sedulur bisa request film apa aja yang mau dibikin spoiler, serta menerima kritik dan saran yang membangun. Sampai jumpa di next episode dan lain waktu. Bye sedulur.